Nah, ini teman-teman, akibat dari defisiensi boron ya, atau kekurangan asupan dari pupuk borat. Ciri-cirinya seperti ini, daunnya itu seperti pancing melipat-lipat, dan ini termasuk pohon yang memang benar-benar defisiensi ya. Dan ada pohon-pohon yang lain tapi tidak separah yang ini. Ini saya berikan pupuk boron tuh setahun yang lalu, jadi untuk saat ini memang sudah waktunya memberikan pupuk boron kembali ya. Nah, pada video kali ini saya akan sharing cara menggunakan pupuk boron yang benar. Namun sebelumnya teman-teman, perlu kita informasikan beberapa manfaat pupuk boron. Selain untuk mengkat protein dan membantu fotosintesis, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang kegunaan pupuk boron yang lainnya. Antara lain yaitu pupuk boron ini bisa dijadikan pestisida secara alami ya. Jadi ketika kita memberikan pupuk boron ini juga bisa membunuh rumput-rumput yang ada di piringan kelapa sawit kita. Dan yang kedua, fungsi dari pupuk borat ini juga bisa menambah laju dari humus ya, atau mikroorganisme yang ada di tanah. Nah, dari kedua kedua manfaat tersebut, maka bisa kita simpulkan pemberian pupuk borak yang tepat itu adalah dilakukan secara penyemprotan. Jadi kedua manfaat itu bisa kita rasakan. Yang pertama bisa membunuh rumput-rumput yang ada di piringan ini, dan yang kedua bisa menambah laju pertumbuhan mikroorganisme tanah yang ada di piringan. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Nanti kita lihat. Boleh disemprotkan di piringan, juga ada yang mengatakan boleh disemprotkan di pelepah kelapa sawitnya. Namun untuk lebih amannya ya kita semprotkan di piringannya saja ya. Dan apakah ada efeknya ketika sawit kita itu kekurangan atau defisiensi pupuk boron ya? Yang pertama, pasti akan merusak dari jaringan daun ya, sehingga kalau daunnya rusak maka proses fotosintesis itu tidak akan berjalan dengan baik. Terus di produktivitasnya apakah akan berpengaruh? Tentu saja iya teman-teman. Pupuk boron ini juga fungsi utamanya adalah merangsang laju pertumbuhan pucuk daunnya. Nah, ketika laju pertumbuhan dari vegetatifnya itu terhambat, maka proses terjadinya pembungaan dan pembuahan itu juga akan sedikit terhambat. Dan seperti batang ini teman-teman, ini sedang dalam masa trek, hanya tinggal satu buahnya. Ini masa trek. Tentunya kalau kita bisa berikan asupan boron yang sesuai, trek yang terjadi itu bisa kita persingkat, atau bahkan bisa menjadikan sawit kita itu tanpa trek. Dengan buah yang sudah mulai habis, dia bisa tumbuh bunga-bunga yang baru seperti ini. Nah, jadi itu pentingnya dari penggunaan pupuk boron atau pupuk borak yang sering kita sebut. Lalu seberapa dosisnya? Mari ikuti terus video ini. Untuk dosis penggunaan pupuk borat itu sekitar
hingga 75 gram per pokok. Jadi dari rumah saya sudah siapkan ini setengah kilogram, lalu nanti saya larutkan dan kemudian akan saya semprotkan. Jadi dalam setengah kilogram ini kita gunakan untuk 8 hingga 10 batang. Jadi bisa dikira-kira ya, untuk setengah kilogram ini kalau dibagi 10 berarti 50 gram. Jadi itulah dosis yang direkomendasikan untuk pemupukan borat. Nah teman-teman, mungkin hanya ini info yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.